Perkenalkan, nama saya Junitalia Monika Ilani Aluni. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Manado. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pada kantor pusat dan akuntansi pada kantor cabang. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton. Perusahaan dalam melaksanakan usahanya semakin lama dapat semakin berkembang, sehingga kemungkinan untuk membuka daerah pemasaran yang baru semakin terbuka dan mendesak, sehingga perlu segera dilaksanakan. Akibatnya, adanya perluasan daerah pemasaran ini akan menimbulkan suatu masalah, yaitu bagaimana produk perusahaan dapat sampai ke tangan pembeli dengan cepat dan tanpa menimbulkan biaya angkut yang banyak dan memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat membentuk tempat-tempat penjualan pada daerah-daerah atau kota-kota tertentu, sehingga sarana untuk memperluas daerah pemasaran dapat tercapai seperti apa yang direncanakan. Tempat-tempat penjualan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya seperti kantor cabang, di mana kantor cabang ini ada di setiap kota-kota maupun daerah-daerah tertentu. Dan untuk perlakuan akuntansinya, pengelolaan manajemen serta pencatatan akuntansi perlu diadakan pemisahan antara kantor pusat dan kantor cabang, sehingga dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kantor pusat, kantor cabang mempunyai kebebasan untuk melaksanakannya. Kantor cabang juga mempunyai wewenang untuk menjual produk sesuai dengan keinginannya, dan kantor cabang diberi kebebasan pula untuk melakukan pencatatan transaksi-transaksi sendiri. Sebagai pertanggungjawaban kantor cabang kepada kantor pusat, maka kantor cabang wajib untuk membuat laporan keuangan setiap periode tertentu yang langsung dilaporkan kepada kantor pusat. Nah, laporan keuangan kantor cabang ini tidak boleh disebarluaskan kepada para pemegang saham maupun kepada umum, sebab laporan keuangan kantor cabang ini hanya bersifat internal yang khusus untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Setelah kantor pusat menerima laporan dari cabang-cabangnya, selanjutnya kantor pusat akan mengadakan konsolidasi untuk menyusun laporan keuangan gabungan antara laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan dari cabang-cabangnya. Kantor cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya tersebut, kantor cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, maupun aktiva-aktiva lainnya. Adapun otonomi yang diberikan oleh kantor pusat kepada kantor cabang, yaitu yang pertama, kantor cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga. Dan yang kedua, kantor cabang dapat melakukan aktivitas penjualan, mulai dari usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang dagangan beserta pembuatan fakturnya, menagih piutang, dan menyimpan uang hasil dari penjualan tersebut. Saat ini saya akan menguraikan hubungan kantor pusat dan kantor cabang dengan menggunakan sistem desentralisasi. Kantor cabang akan membuat pembukuan secara lengkap, dan kantor cabang akan mempunyai rekening-rekening aktiva, hutang, pendapatan, dan rekening biaya sendiri. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang akan tampak pada rekening timbal balik atau reciprocal account, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Rekening timbal balik ini adalah di kantor pusat mempunyai rekening RK kantor cabang, sedangkan pada kantor cabang mempunyai rekening RK kantor pusat. Dan penggunaan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut. Penggunaan masing-masing rekening kepada masing-masing kantor. Yang pertama, rekening RK kantor cabang yang dicatat oleh kantor pusat. Jika rekening ini dicatat di bagian debit, itu artinya untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang ke kantor cabang. Yang kedua, untuk mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang. Dan yang ketiga, untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Dan jika rekening ini dicatat di bagian kredit, itu artinya untuk mencatat penerimaan uang dari kantor cabang, untuk mencatat penerimaan kiriman barang atau pengembalian barang dari kantor cabang, dan yang ketiga untuk mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. Penggunaan rekening selanjutnya adalah rekening RK kantor pusat yang dicatat oleh kantor cabang. Jika rekening ini dicatat ke bagian debit, itu artinya untuk mencatat yang pertama, pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat.
Yang kedua, untuk mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat. Dan yang ketiga, untuk mencatat rugi operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Dan jika rekening ini dicatat ke bagian kredit, itu artinya untuk mencatat yang pertama, penerimaan kiriman uang dari kantor pusat, yang kedua, untuk mencatat penerimaan dropping barang ke kantor pusat, dan yang ketiga, untuk mencatat laba operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Ini saya akan memberikan contoh transaksi beserta jurnalnya yang dicatat oleh kedua kantor, yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Dan transaksi yang pertama sebagai berikut. Pengiriman uang ke kantor cabang sebagai setoran modal atau sebagai modal kerja oleh kantor pusat sebesar 13 juta. Pada kantor pusat mencatat di bagian debit RK kantor cabang sebesar 13 juta dan di bagian kredit kas sebesar 13 juta. Sedangkan di bagian kantor cabang mencatat di sebelah debit kas sebesar 13 juta dan mengkredit RK kantor pusat sebesar 13 juta. Dan transaksi yang kedua sebagai berikut, yaitu dropping barang ke kantor cabang sebesar 6 juta. Pada kantor pusat mencatat di sebelah debit RK kantor cabang sebesar 6 juta dan di sebelah kredit rekening pengiriman barang kepada kantor cabang sebesar 6 juta. Sedangkan pada kantor cabang mencatat di sebelah debit penerimaan barang dari kantor pusat sebesar 6 juta dan di sebelah kredit yaitu RK kantor pusat sebesar 6 juta. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang akuntansi pada kantor pusat dan kantor cabang. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.